Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulina Yusuf dari Ilmu Pemerintahan kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ibadah kurban. Yang pertama yaitu sejarah kurban. Sejarah ibadah kurban dalam agama Islam memiliki akar yang berasal dari kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Kisah ini mencangkup perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk pengabdian dan ujian iman. Dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah yang memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim dengan tulus melaksanakan perintah tersebut, siap menyembelih Ismail dalam rangka pengabdian kepada Allah. Ketika mereka berdua bersiap melaksanakan pengorbanan, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang diserahi tugas pengorbanan. Tindakan ini menunjukkan kesetiaan dalam kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Allah menjadikan pengorbanan hewan sebagai pengganti nyawa Ismail dan mengujinya dalam kesetiaan dan iman. Sejak saat itu, ibadah kurban menjadi salah satu rukun Islam yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dalil dalam ibadah kurban yaitu surah Al-Kautsar ayat 2, surah As-Saffat ayat 102 dan surat As-Saffat ayat 105 sampai 107. Selanjutnya, syarat ibadah kurban. 1. Hewan yang dikurbankan. Hewan yang dikurbankan harus termasuk dalam hewan ternak yang diizinkan untuk dikonsumsi, seperti sapi, kambing, atau domba. Hewan tersebut harus mencapai usia dewasa dan sehat, tanpa cacat atau kekurangan yang signifikan. Hewan harus memenuhi syarat ukuran minimal tertentu, seperti umur sapi minimal 2 tahun, kambing atau domba minimal 1 tahun. Dalam ibadah kurban, hanya satu hewan yang dikurbankan untuk satu individu atau keluarga. Namun, beberapa individu atau keluarga dapat berbagi dalam membeli hewan kurban yang sama. 2. Niat dan tujuan. Niat yang ikhlas dan tulus dilakukan karena Allah adalah syarat penting dalam ibadah kurban. Tujuan utama ibadah kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mengungkapkan rasa tunduk serta ketaatan kepadanya. 3. Waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari-hari tertentu, yaitu pada 10, 11, atau 12 Zulhijjah atau bulan ke-12 dalam kalender Hijriah dalam perangkat perayaan Idul Adha. 4. Pembagian dan distribusi daging. Daging hewan kurban harus dibagi-bagikan kepada yang berhak, termasuk fakir miskin, keluarga yang kurang mampu, dan masyarakat sekitar. Bagian tertentu dari daging kurban harus disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk kedermawanan dan solidaritas sosial. Hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban memiliki hikmah yang meliputi 1. Mendekatkan diri kepada Allah dan mengungkapkan ketaatan serta ketundukan kepadanya. 2. Mengikuti jejak pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 3. Menumbuhkan rasa kedermawanan, solidaritas, dan perhatian terhadap sesama. 4. Memperkuat ikatan sosial dan saling peduli dalam masyarakat muslim. Dan 5. Menyebarkan rasa sukacita dan kebahagiaan pada momen perayaan. 1. Proses pembagian daging. Proses pelaksanaan pembagian daging dalam ibadah kurban melibatkan beberapa langkah dalam prinsip yang diikuti berikut adalah proses umum yang bisa dijalankan. 1. Penyembelihan hewan kurban. Setelah hewan kurban disembelih dengan cara yang benar sesuai dengan aturan agama, proses berikutnya adalah membagi daging hewan yang tersebut menjadi beberapa bagian yang akan dibagikan. 2. Pembagian hewan. Daging hewan kurban bisa dibagikan menjadi 3 bagian utama. 3. Persamaan dalam pembagian. Persamaan diterapkan dalam pembagian daging kurban. Hal ini berarti setiap penerima mendapatkan bagian yang sama secara proporsional tanpa membedakan status sosial atau kekayaan. 4. Pendistribusian melalui lembaga atau organisasi. 5. Penyajian dan pengolahan daging. Manfaat sosial ibadah kurban.
Ibadah kurban memiliki manfaat sosial yang signifikan, antara lain membantu mereka yang kurang mampu dengan memberikan bantuan daging kurban kepada fakir miskin dan keluarga yang membutuhkan, membangun ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat muslim, di mana umat muslim saling berbagi dalam momen perayaan Idul Adha. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membantu sesama dan merawat mereka yang membutuhkan. Dan terakhir, mendorong sikap kedermawanan, kepedulian, dan kebaikan sosial dalam masyarakat. Amalan dan doa dalam ibadah kurban. Selain proses pelaksanaan fisik, ibadah kurban juga melibatkan amalan dan doa sebagai bagian dari ibadah tersebut. Selama pelaksanaan ibadah kurban, disunnahkan untuk berdoa dan menyebut nama Allah saat menyembelih hewan kurban. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan untuk berdoa dan mengingat Allah dalam rangka menyampaikan rasa syukur dan tunduk kepada Allah. Kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah yang diperintahkannya. Ia merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan yang mengukir rasa takut dan tunduk kepadanya. Sekian tugas yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.